Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kekasih Allah yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan di atas dunia yang parah ini. Tentunya juga kita tetap meningkatkan kualitas kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, baik kualitas iman kita dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang biasa kita atau yang disebutkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, atau yang kita juga sebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang pertama yang kita sebut dengan Syahrul Khair. Syahrul Khair adalah bulan kebaikan. Bulan kebaikan ini dimaknai dalam buku Fikih Muasyarah yang dikarang oleh Al-Azhar University. Dia menyebutkan bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah malam kebaikan, itu adalah wa husnu siratullah. Bagaimana kita memaknai bulan atau malam Lailatul Qadar itu dengan kita melakukan hubungan komunikasi kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Yang kedua adalah an-nafsul insaniyah. Bagaimana kita menyadarkan diri kita bukan untuk kita melakukan ibadah atas kebaikan-kebaikan untuk secara pribadi kita, tetapi juga untuk kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik kamu adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar itu atau malam bulan suci Ramadan itu disebut dengan Syahrul Mubarak, adalah bulan yang penuh berkah. Tentu keberkahan yang kita inginkan adalah keberkahan baik secara pribadi kita maupun keberkahan dalam kehidupan kita, baik dalam aspek kehidupan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, mungkin sebagai pegawai negeri, yang kita di situ mendapatkan keberkahan. Dan juga termasuk harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang juga tentunya akan memberikan keberkahan kepada kita. Tentunya ada salah satu untuk mencapai keberkahan itu adalah dengan kita berzakat atau berinfak atau bersedekah. Maka keberkahan dalam diri kita dan termasuk harta kita, pasti kita akan mencapai keberkahan itu. Kemudian yang ketiga adalah Syahrul Karam, adalah bulan yang mulia. Karena dalam bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus-bonus kebaikan kepada kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan sabaina dhifan, atau kita diberikan dalam salah satu kebaikan yang kita lakukan, Allah melipat gandakan menjadi 70 kebaikan yang kita dapatkan dalam menjalankan ibadah puasa itu. Tentunya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu adalah
dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Baik itu amal-amal ibadah fardu maupun amal-amal ibadah sunnah, termasuk juga mungkin kebaikan, kemuliaan yang kita capai itu karena gairah kita, semangat kita dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan kita, baik itu kegiatan kita sebagai seorang pegawai negeri maupun juga mungkin kegiatan amalia Ramadan yang kita lakukan kepada sama manusia. Yang keempat, dia juga disebut dengan syahrul sabri atau bulan kesabaran. Karena dalam bulan ini kita akan dilatih atau kita melatih diri, menempa diri, bagaimana kita meningkatkan kualitas secara spiritual kita, bagaimana kita melakukan satu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah maupun ibadah wajib maupun ibadah fardu, melakukan bermacam zikir kepada Allah sehingga meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kualitas emosional kita. Maka dalam bulan suci Ramadan ini kualitas emosional kita akan ditempa, akan dilatih bagaimana kita mengendalikan diri kita dalam menghadapi bermacam tantangan maupun juga dalam berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, seandainya kita diajak untuk berselisih paham atau kita diajak untuk berdebat dan bertengkar, katakan, maka kata Rasulullah SAW, inni shaim maratain, inni shaim maratain, katakan bahwa saya sementara berpuasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, ucapkanlah 2 kali. Sehingga dalam bulan suci Ramadan ini, sekuat apapun orang, katakan sejawara apapun orang, ketika dia menjalankan ibadah puasa, maka dia tidak akan bisa melakukan perlawanan. Karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, wala yarfus wala yajhal, wa ini mliun qatala ma'ahu falyaqul inni shaim maratain. Seandainya kamu diajak untuk berkelahi, untuk bertengkar dengan permasalahan-permasalahan dunia, maka katakan kata Rasulullah, ini shaim, saya sementara berpuasa. Karena itu Rasulullah SAW menganggap bahwa puasa itu benar-benar adalah suatu ujian yang harus kita jalani. Apabila kita dapat menjalaninya dengan baik, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan derajat kemuliaan dan derajat keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Kemudian puasa juga itu akan memberikan kecerdasan intelektual kepada kita. Karena itu Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar, di mana kelompok umat Islam pada saat itu tidak sebanding dengan kelompok lawan pada saat itu. Dari pihak umat Islam pada saat itu berjumlah 300 orang, sementara
di pihak musuh itu berjumlah 1.000 orang. Maka Rasulullah SAW pada saat itu karena bertepatan dengan 17 Ramadan 624 Masehi, maka Rasulullah SAW mengambil sikap untuk mengatur strategi. Inilah makna dari pada Rasulullah itu, Allah memberikan kecerdasan kepada Rasulullah SAW untuk mengatur strategi bagaimana menempatkan pasukan-pasukan Rasulullah SAW itu dari berbagai penjuru, sehingga musuh itu melihat Rasulullah SAW dan pasukannya itu